Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya M. Natsir Asnawi. Kali ini kita akan membahas tentang keterbukaan informasi publik atau KIP. Rekan-rekan sekalian, keterbukaan informasi publik merupakan kondisio sine qua non atau prasyarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pengadilan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dasar hukum keterbukaan informasi ada beberapa. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dan khusus di lingkungan Mahkamah Agung ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Strip 144 KMA SK 8 2022 tentang standar pelayanan informasi di pengadilan. Ada setidaknya 3 hal yang perlu diketahui terkait dengan keterbukaan informasi publik. Yang pertama, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima, serta dikoordinasikan oleh pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kedua, ELID atau ELID adalah layanan informasi dan dokumentasi secara elektronik yang merupakan sistem layanan informasi publik secara elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Ada beberapa hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi. Yang pertama, memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Dua, mengajukan permohonan informasi publik disertai alasannya. Tiga, melihat, mengetahui, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi publik. Empat, mengajukan sengketa informasi publik jika mengalami hambatan dalam memperoleh informasi. Dan kewajiban pemohon atau pengguna informasi adalah menggunakan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, bagi pemohon dan pengguna informasi tidak boleh menyalahgunakan informasi yang diterima, apalagi jika informasi tersebut mengakibatkan kerugian perdata bagi pihak lain dan atau menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban publik. Ada 3 hak pengadilan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Yang pertama adalah menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2, memperoleh suatu informasi publik dari badan publik lainnya dengan mekanisme bantuan kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 3, menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi pengadilan. Kewajiban pengadilan yang pertama adalah mengikuti standar pelayanan, kelembagaan, pengelolaan informasi, dan dokumentasi yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Dua, menetapkan dan memutakhirkan DIP atau Daftar Informasi Publik, membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik, menyampaikan salinan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelayanan informasi publik. Kewajiban pengadilan lainnya adalah memperhatikan pelindungan data pribadi, mengaburkan informasi yang dikecualikan dari DIP, memenuhi hak disabilitas atas akses terhadap informasi. Ada beberapa kategori informasi yang diatur dalam keterbukaan informasi publik. Yang pertama adalah informasi publik yang wajib dibuka. Antara lain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta-merta, dan wajib tersedia setiap saat. Yang tidak dapat diberikan misalnya adalah informasi yang dapat membahayakan negara, berkaitan dengan pelindungan usaha, berkaitan dengan hak dan atau data pribadi, berkaitan dengan rahasia jabatan, dokumen yang diminta atau informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan, dan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu ada jenis informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala. Misalnya informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan, informasi berkaitan dengan hak-hak masyarakat pencari keadilan, informasi program kerja, kegiatan, keuangan dari kinerja pengadilan, informasi laporan akses informasi, ya, dan informasi lain tentang prosedur peringatan dini
dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan. Kemudian, ada informasi yang wajib diumumkan oleh Mahkamah Agung, misalnya informasi terkait dengan penerimaan calon aparatur sipil negara, mengenai waktu, kriteria, dan sebagainya. Lalu ada informasi mengenai kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung yang meliputi peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung, keputusan Ketua Mahkamah Agung, draft rancangan peraturan Mahkamah Agung, jurisprudensi, putusan Mahkamah Agung, laporan tahunan Mahkamah Agung, dan rencana strategis Mahkamah Agung. Lalu ada informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, misalnya terkait dengan rencana pemeliharaan dan atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik, informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi, dan informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular. Lalu ada informasi yang wajib tersedia setiap saat, sebagaimana mirip dengan jenis informasi yang dijelaskan tadi di awal. Yang pertama adalah informasi umum, ya, terkait dengan keuangan, kepegawaian, dan sebagainya. Lalu informasi tentang perkara, keadaan perkara, kemudian jenis perkara, dan sebagainya, rincian panjer biaya perkara, ya, termasuk radius-radius pemanggilan, dan sebagainya. Lalu ada juga informasi tentang dengan berperkara secara elektronik. Ini yang penting untuk diperhatikan. Kemudian ada informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan, informasi tentang peraturan, kebijakan, dan informasi penelitian, informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan. Kemudian ada beberapa informasi yang dikecualikan. Yang pertama adalah informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat antara pengadilan dengan badan publik lain atau intra pengadilan yang menurut sifatnya dirahasiakan dan apabila dibuka dapat merugikan proses penyusunan kebijakan. Lalu ada informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pasal 17 sampai 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berikutnya adalah ada informasi dalam proses musyawarah hakim, ini tidak boleh karena sifatnya rahasia, termasuk advis blood itu tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Lalu identitas lengkap hakim dan aparatur pengadilan yang diberikan sanksi juga harus dikecualikan. Sasaran kinerja pegawai atau SKP atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur pengadilan. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran. Identitas hakim dan aparatur pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan, informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim, serta berita acara sidang dan alat bukti. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam permohonan informasi yang diajukan oleh publik, ya, khususnya masyarakat pencari keadilan, ada yang disebut dengan uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini adalah pengujian terhadap informasi tertentu yang dimohonkan dan dinilai berpotensi ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. Jadi misalnya, ada pihak yang memohon kepada pengadilan untuk mengungkap data terkait dengan substansi perkara tertentu yang menurut pertimbangan petugas pelaksana maupun PPID dan atasan PPID ini berpotensi termasuk dalam data pribadi yang harus dirahasiakan dan atau jenis data-data lain yang dikecualikan sebagai informasi publik. Nah, uji konsekuensi dilakukan bisa pada 3 keadaan, yaitu tidak ada atau sebelum ada permintaan informasi, atau pada saat ada permintaan informasi, dan saat ada perintah dari majelis komisioner komisi informasi dalam pemeriksaan sengketa informasi. Jadi ada 3 keadaan di mana uji konsekuensi itu bisa dilakukan. Tetapi pada intinya adalah uji konsekuensi dilakukan jika informasi yang dimohonkan itu berpotensi termasuk ke dalam jenis informasi yang dikecualikan dari informasi atau daftar informasi publik. Kemudian, seseorang yang keberatan dengan tidak diberikannya informasi oleh PPID di pengadilan dapat mengajukan perkara ke Komisi Informasi dan
Komisi Informasi akan memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan putusan. Jika putusan KIP atau pengadilan yang mengabulkan permohonan pemohon terhadap informasi tertentu, maka itu berakibat informasi yang tidak diberikan pengadilan harus dibuka dan dimasukkan ke dalam DIP atau daftar informasi publik sehingga dapat diakses oleh publik. Jika putusan KIP dan pengadilan mengabulkan, maka PPID wajib menetapkan informasi yang dikecualikan menjadi DIP paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya. Jika tenggat waktu tersebut terlewati, informasi dimaksud demi hukum menjadi informasi publik. Nah, kawan-kawan sekalian, di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, ini adalah struktur ya dari pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi atau PPID. Jadi di situ ada Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan ini adalah pimpinan, ketua, dan wakil, serta panitera pengadilan. Lalu kemudian ada atasan PPID. Atasan PPID ini adalah sekretaris. Lalu PPID-nya ini adalah panitera muda hukum. Kemudian PPID pelaksana itu ada panitera muda, kepala bagian atau kepala subbagian. Nah, kemudian yang berhadapan langsung dengan pihak adalah petugas layanan informasi, yaitu aparatur pengadilan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan pengadilan sebagai petugas layanan informasi dalam tata kelola keterbukaan informasi publik. Nah, ini untuk para calon hakim di kelas yang mendapatkan mata ajar ini ada 4 studi kasus yang selanjutnya perlu Anda analisis dan diskusikan bersama. Nantinya akan kita bahas satu persatu di kelas. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sukses selalu untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.